Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Miss Vina khususkan untuk membahas soal-soal yang sudah kalian kerjakan minggu kemarin. Kemarin kalian sudah mengerjakan tugas mengenai rantai makanan. Nah, sekarang kita bahas apa itu rantai makanan. Jadi rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan, ya. Ingat ya. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan makhluk hidup. Jadi ada urutan-urutannya. Dalam satu rantai makanan itu ada yang berperan sebagai produsen. Produsen ini artinya dia yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Contohnya apa? Contohnya adalah tumbuhan, ya. Artinya apa? Mendapatkan makanan sendiri maksudnya dengan melakukan proses yang namanya proses fotosintesis. Selain produsen ada juga konsumen. Nah, konsumen ini dia yang berfungsi untuk memakan produsen. Jadi dia tidak bisa membuat makanan sendiri, ya. Jadi konsumen ini tergantung, ya, mengalami hubungan terhadap produsen. Konsumen bisa hidup apabila dia mengkonsumsi produsen, ya. Konsumen ini bisa kita sebut dengan istilah heterotrof karena tidak bisa membuat makanannya sendiri. Kalau produsen ini disebut dengan organisme autotrof karena bisa membuat makanannya sendiri. Selain produsen dan konsumen, ada juga yang berperan sebagai dekomposer. Jadi dekomposer ini maksudnya apa? Dekomposer ini adalah, ya, organisme yang dia menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Jadi misalkan ada hewan mati, anggaplah rusa mati. Kemudian supaya rusa itu bisa terurai oleh alam, makanya dibutuhkan dekomposer supaya bisa mengubah, ya, zat organik, ya, menjadi zat anorganik yang nantinya akan menjadi zat-zat yang dibutuhkan oleh tanah. Setiap tingkat rantai makanan, ya, itu ada yang dimaksud dengan tingkat trofik. Jadi tingkat trofik ini ada tingkatannya lagi. Ada yang pertama atau tingkat trofik pertama. Yang dimaksud dengan tingkat trofik pertama ini adalah organisme yang dapat menghasilkan atau membuat makanan sendiri, yakni pada tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi di trofik paling bawah itu adalah tumbuhan, karena tumbuhan sifatnya autotrof atau bisa membuat makanan sendiri, yang juga kita sebut dengan produsen. Kemudian organisme yang menempati tingkat trofik kedua ini adalah konsumen primer atau bisa kita katakan konsumen tingkat pertama. Nah, konsumen ini itu adalah hewan-hewan yang memakan tumbuhan atau istilah lainnya adalah hewan herbivora. Trofik yang ketiga, di tingkat trofik yang ketiga itu bisa disebut juga sebagai konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Nah, untuk konsumen tingkat 2 ini adalah hewan-hewan karnivora atau hewan-hewan yang memakan hewan lain atau pemakan daging, dan begitu seterusnya sampai dengan tingkat trofik di puncak yang biasanya ditempati oleh predator. Nah, di sini untuk yang predator ini pasti menempati bagian yaitu sebagai konsumen puncak, ya, yang biasanya ditempatin oleh hewan karnivora atau hewan omnivora. Hewan omnivora ini artinya organisme pemakan segala, baik itu tumbuhan ataupun hewan. Untuk tipe rantai makanan ini ada dua. Ada rantai makanan rerumputan, yaitu rantai makanan yang diawali dari tumbuhan pada tingkat trofik pertamanya, ya. Contohnya di sini rumput dimakan belalang, belalang dimakan tikus, tikus dimakan ular. Nah, rumput ini kan
trofik awalnya adalah rumput. Rumput adalah tumbuhan, sehingga ini dikatakan sebagai rantai makanan rerumputan. Yang kedua ada rantai makanan sisa atau detritus, yaitu rantai makanan yang tidak dimulai oleh tumbuhan, tetapi biasanya dimulai oleh detritivor. Misalkan seperti ini, serpihan-serpihan daun kemudian dimakan oleh cacing tanah. Cacing tanah dimakan ayam, ayam dimakan manusia. Karena di sini pada trofik pertama itu ditempati bukan oleh tumbuhan, sehingga ini dikatakan sebagai rantai makanan sisa atau detritus. Oke, kita lanjut membahas hasil dari pekerjaan kalian kemarin. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar di atas. Di sini ada belalang ya. Kemudian ada elang, ada rumput, ular, dan katak. Kalau kita lihat susunan rantai makanannya itu dimulai dari rumput. Jadi rumput kemudian dimakan oleh belalang, belalang kemudian dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular kemudian akan dimakan oleh elang. Jadi rumput di sini adalah tingkat trofik pertama yang berperan sebagai produsen. Belalang ini adalah konsumen pertama ya, atau tingkat trofik kedua yang dia berperan sebagai herbivora. Nah, katak ini sebagai karnivora memakan belalang, ya memakan daging. Dia menempati tingkat trofik yang ketiga. Kemudian ular tingkat trofik yang keempat, dan elang dia selaku predator menempati tingkat trofik puncak. Nah, begitu ya. Ini untuk pembahasan pada bagian tabel ini. Sampai di sini apa sudah dimengerti? Kalau misalkan ada yang belum dimengerti, silahkan kalian tanyakan di grup. Nah, selanjutnya adalah jaring-jaring makanan. Kalau tadi ya, tadi itu rantai makanan itu hanya terdiri dari satu arah. Misalkan tadi rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Nah, itu adalah satu rantai makanan atau rantai makanan. Nah, kalau jaring-jaring makanan ini hampir mirip dengan rantai makanan. Bedanya kalau jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Nah, ini adalah satu rantai makanan. Coba kita cari lagi, apakah pada gambar ini masih ada rantai makanan lain? Nah, kita coba lihat. Ternyata ada. Contohnya ini. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan oleh elang. Ini rantai makanan yang kedua. Kemudian kita coba cari lagi rantai makanan yang lain. Contohnya ini, rumput dimakan ulat, ulat dimakan katak, katak dimakan elang. Ini adalah rantai makanan yang ketiga. Nah, di sini terbukti ya bahwa jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan lebih dari satu rantai makanan. Nah, contohnya kalau misalkan kita cari pada jaring-jaring makanan ini, kita akan menemui lebih dari satu rantai makanan. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang simbiosis ya, interaksi antar makhluk hidup. Nah, di sini yang akan kita bahas itu adalah simbiosis ya. Jadi kalau bisa kita lihat di sini, ini adalah gambar kupu-kupu yang sedang menghisap madu dari bunga. Ternyata ada hubungan keterkaitan antara kupu-kupu dengan bunga. Jadi bunga tergantung juga pada kupu-kupu, kupu-kupu juga tergantung pada bunga. Nah, sekarang Miss Vina mau kalian menyebutkan ya, simbiosis itu ada berapa jenis ya. Simbiosis itu ada berapa jenis? Silakan kalian sebutkan ada berapa, kemudian ya sebutkan dua contohnya. Misalkan simbiosis mutualisme, contohnya kupu-kupu dengan bunga. Simbiosis parasitisme, contohnya ini. Nah, silakan kalian sebutkan contohnya minimal 2.